Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Apa yang benar buat saya, belum tentu benar buat kamu. Rasanya modern dan masuk akal, bukan? Tapi, apa jadinya jika semua orang memutuskan sendiri apa yang benar dan salah? Dunia akan kacau. Lalu, bagaimana dengan standar moral yang Alkitab tawarkan? Mari kita bahas lebih dalam. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu relativisme moral. Relativisme moral adalah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif. Artinya, apa yang benar bagi saya mungkin salah bagi Anda, dan itu sah-sah saja. Tapi, apakah benar hidup bisa berjalan tanpa standar yang jelas? Bayangkan ini, jika semua orang di sebuah perkotaan memutuskan aturan lalu lintasnya sendiri, apakah kita bisa selamat di jalan? Begitu juga dengan kehidupan moral kita. Tanpa standar yang jelas, semuanya menjadi kacau. Relativisme moral ini ibarat sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Tanpa fondasi yang kokoh, rumah itu mudah runtuh. Begitu juga dengan moralitas yang tidak berdasarkan kebenaran yang mutlak. Tidak hanya membingungkan, tetapi juga merugikan. Misalnya, jika setiap orang mendefinisikan keadilan sesuai keinginan mereka, apa yang terjadi? Ketidakadilan akan merajalela karena tidak ada tolok ukur yang sama. Yesaya 5 ayat 20 mengatakan, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan." Relativisme moral seringkali mengaburkan batas antara yang benar dan salah. Ayat ini memperingatkan kita tentang bahayanya menyebut dosa sebagai kebajikan. Jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir ini, karena dampaknya bisa merusak sebuah generasi. Relativisme moral tidak hanya membingungkan, tetapi juga berbahaya. Berikut 3 dampaknya. Yang pertama, membenarkan dosa. Ketika standar moral bersifat subjektif, dosa menjadi sesuatu yang normal. Misalnya, kebohongan kecil dianggap tidak masalah jika itu menguntungkan. Padahal, dosa adalah dosa di mata Tuhan. Relativisme moral menghilangkan rasa takut akan Tuhan dan menggantikannya dengan rasa nyaman yang palsu. Contoh nyata adalah bagaimana masyarakat modern ini seringkali menggampangkan masalah etika dalam bisnis. Kebohongan dalam laporan keuangan atau penipuan kecil-kecilan dianggap wajar selama menghasilkan keuntungan. Namun, Alkitab mengingatkan kita bahwa lidah yang dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, teman-teman dapat membacanya dalam Amsal 12 ayat 22. Ketika dosa dianggap normal,
Konsekuensinya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dampak kedua, merusak kesaksian iman. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Tapi, jika kita mengkompromikan standar Alkitab demi menyesuaikan diri dengan budaya, bagaimana kita bisa bersaksi dengan efektif? Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Standar moral yang abu-abu akan membuat kita kehilangan kredibilitas sebagai saksi Kristus. Misalnya, ketika seorang pemimpin Kristen mempromosikan toleransi terhadap dosa dengan alasan cinta atau kasih, kesaksian mereka menjadi lemah. Dunia membutuhkan ketegasan dalam kebenaran, bukan kompromi yang membingungkan. Dampak ketiga, mengabaikan pertobatan. Relativisme moral membuat orang merasa tidak perlu bertobat. Mereka berpikir, "Saya tidak salah kok, ini hanya pandangan saya." Tapi 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengingatkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ini adalah jebakan yang membuat kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Contoh lain adalah budaya self-acceptance tanpa penyesalan. Banyak yang berpikir bahwa menerima diri apa adanya sudah cukup, tanpa perlu bertobat dari kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun, Alkitab menegaskan bahwa transformasi sejati hanya terjadi melalui pertobatan. Ingatlah, hidup yang sejati dimulai dari pertobatan. Tanpa itu, kita akan terus terombang-ambing oleh pandangan dunia yang berubah-ubah. Kalau relativisme moral berbahaya, lalu apa solusinya? Alkitab memberikan kita standar moral yang absolut dan tak tergoyahkan. Firman Tuhan adalah kompas yang membawa kita kepada kebenaran. Ayat kuncinya yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab menuntun kita di tengah kegelapan dunia ini. Sama seperti seorang pelaut membutuhkan mercusuar di tengah malam yang gelap, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menunjukkan jalan hidup yang benar. Kedua, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak hanya mengajarkan, tetapi juga membentuk kita untuk hidup benar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup yang sejati dimulai dari kebenaran firman, bukan opini dunia. Ayat yang ketiga, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Standar moral Alkitab mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Kita tidak lagi berjalan sesuai keinginan daging, tetapi dipimpin oleh Roh Tuhan.
Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan standar Alkitab di tengah budaya yang mempromosikan relativisme moral? Berikut adalah langkah-langkah praktisnya. Pertama, perbaharui pikiranmu. Jangan biarkan budaya memengaruhi cara berpikirmu. Bacalah firman Tuhan setiap hari dan minta Roh Kudus memimpinmu. Setiap keputusan kecil yang kita buat harus didasarkan pada firman Tuhan. Contohnya, ketika menghadapi tekanan untuk berkompromi dalam etika pekerjaan, kita dapat merujuk pada prinsip kejujuran dalam Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Langkah kedua, berani berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Jangan takut untuk berkata tidak pada dosa, meskipun itu dianggap normal oleh dunia. Ingat, identitas kita bukan berasal dari apa kata orang, tetapi dari apa kata Tuhan. Misalnya, jika budaya sekitar menerima kebohongan kecil sebagai strategi hidup, kita dapat menunjukkan integritas dengan tetap berkata benar, sekalipun itu sulit. Seperti Daniel yang menolak makanan raja demi menjaga kesuciannya. Daniel 1 ayat 8. Langkah yang ketiga, bersaksi dengan kasih. Ingat, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan menghakimi. Galatia 6 ayat 1 berkata, pimpinlah orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sebagai contoh, jika ada teman yang memilih jalan hidup yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, daripada menghakimi, kita dapat bersaksi melalui tindakan kasih dan doa. Kasih adalah bahasa universal yang mampu menjangkau hati yang keras sekalipun. Langkah keempat, melibatkan komunitas rohani. Komunitas yang sehat membantu kita untuk tetap berjalan di jalan kebenaran. Bergabunglah dengan kelompok kecil, pelayanan, atau gereja yang menekankan pengajaran Alkitab. Misalnya, dalam komunitas, kita dapat belajar bersama bagaimana menerapkan standar Alkitab dalam pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan anak. Langkah kelima, refleksi harian. Setiap malam, renungkan hari yang telah berlalu. Apakah keputusan yang kita ambil mencerminkan standar firman Tuhan? Berdoalah memohon hikmat untuk memperbaiki kesalahan dan melanjutkan esok dengan lebih baik. Seperti tertulis dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Kita tidak hanya dipanggil untuk menolak dosa, tetapi juga untuk membawa orang lain kepada kebenaran dengan penuh kasih. Ketika kita hidup dalam standar Alkitab, kita menjadi agen transformasi bagi dunia ini. Ingat, setiap langkah kecil menuju ketaatan kepada Tuhan adalah kemenangan besar dalam perjalanan iman. Relativisme moral mungkin terlihat menarik di permukaan, tetapi pada dasarnya itu adalah jebakan yang membuat hidup kita kehilangan arah. Firman Tuhan menawarkan standar moral yang tidak hanya membawa kebenaran, tetapi juga kedamaian sejati. Jadi, mari kita kembali kepada firman Tuhan sebagai kompas hidup kita, sebagai otoritas tertinggi
dalam nilai-nilai hidup kita. Jika teman-teman diberkati dengan video ini, bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Mari kita menjadi saksi kebenaran di dunia yang penuh kebingungan moral. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Apa menurut Anda standar moral Alkitab masih relevan hari ini? Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat video berikutnya rilis. Tuhan Yesus memberkati.